Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 431 sampai 435. Aku mengikuti nasihat Bapa pengakuanku. Dan dalam perjumpaan pertamaku dengan Tuhan, aku tersungkur di kaki Yesus. Dan dengan hati yang remuk redam, aku minta maaf atas segala sesuatu. Kemudian, Yesus membangkitkan aku dari lantai dan mendudukkan aku di sampingnya. Ia membiarkan aku menyandarkan kepalaku pada dadanya, sehingga dengan lebih baik aku dapat memahami dan merasakan keinginan-keinginan hatinya yang teramat manis. Kemudian, ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Putriku, jangan takut akan sesuatu pun. Aku selalu menyertaimu. Semua musuhmu akan menyakiti engkau hanya sebatas yang aku izinkan untuk mereka lakukan. Engkau adalah tempat kediamanku dan tempat istirahat lestariku. Demi engkau, aku akan menghentikan tangan yang siap menghukum. Demi engkau, aku memberkati bumi. Seketika itu juga, aku merasakan semacam api berkobar di dalam hatiku. Aku merasa indraku menjadi mati, dan aku tidak memiliki gambaran sama sekali tentang apa yang sedang terjadi di sekitarku. Aku merasakan tatapan mata Tuhan menembusku terus-menerus. Aku sungguh-sungguh sadar akan keagungannya dan sadar pula akan kepapaanku. Suatu penderitaan yang aneh meresapi jiwaku, dan serentak aku merasakan suatu sukacita yang tidak dapat aku bandingkan dengan apapun. Aku merasa tidak berdaya dalam pelukan Allah. Aku merasa bahwa aku ada di dalam Dia, dan bahwa aku larut di dalam Dia, laksana setetes air dalam samudera. Aku tidak dapat mengungkapkan apa yang terjadi di dalam diriku. Sesudah doa batin itu, aku merasakan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan keutamaan-keutamaan yang paling sulit. Aku merasa tidak senang terhadap segala hal yang disanjung-sanjung oleh dunia. Dengan segenap jiwaku, aku merindukan kesendirian dan keheningan. Mei 1935. Dalam devosi 40 hari, aku melihat wajah Tuhan Yesus dalam hosti kudus yang ditatakan dalam monstran. Yesus memandang dengan penuh kasih kepada setiap orang. Aku sering melihat kanak-kanak Yesus dalam misa kudus. Ia elok luar biasa. Ia tampak berusia sekitar 1 tahun. Pernah aku melihat anak yang sama dalam misa di kapel kami. Pada saat itu juga, aku dikuasai dengan suatu keinginan yang amat kuat dan kerinduan yang tak dapat ditahan untuk mendekati altar dan meraih kanak-kanak Yesus itu. Seketika itu juga,
kanak-kanak Yesus berdiri di dekatku, di samping bangku tempat aku berlutut. Dan ia bersandar dengan kedua tangannya yang mungil pada bahuku. Sangat ramah dan berseri-seri. Pandangan matanya tajam dan menerobos. Tetapi ketika imam memecahkan hosti, Yesus berdiri di atas altar, dipecahkan dan disantap oleh imam. Sesudah komuni kudus, aku melihat Yesus dengan cara yang sama di dalam hatiku. Dan aku merasakan kehadirannya secara fisik di dalam hatiku sepanjang hari. Tanpa kusadari, aku tenggelam dalam suatu permenungan yang mendalam. Dan aku tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada seorang pun. Sebanyak mungkin, aku menghindari perjumpaan dengan orang. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tugas-tugasku selalu aku jawab. Tetapi di luar itu, tidak sepatah kata pun keluar dari mulutku. 9 Juni 1935, Pentakosta. Ketika aku berjalan di taman pada petang hari, aku mendengar kata-kata ini. Bersama dengan teman-temanmu, engkau harus memohon kerahiman bagi dirimu sendiri dan bagi dunia. Aku mengerti bahwa aku tidak akan tetap berada di dalam kongregasi tempat aku sekarang berada. Aku melihat dengan jelas bahwa kehendak Allah tentang diriku adalah lain. Tetapi aku terus mencari dalih di hadapan Allah, sambil mengatakan kepadanya bahwa aku tidak mampu melaksanakan tugas ini. Yesus, Engkau tahu dengan sangat baik siapakah aku ini, kataku. Dan aku mulai merinci kelemahan-kelemahanku di hadapan Tuhan. Sambil menyembunyikan diri di balik semua itu, supaya Ia setuju bahwa aku tidak mampu melaksanakan rencana-rencananya. Kemudian aku mendengar kata-kata ini. Jangan takut. Aku sendiri akan menggenapi segala sesuatu yang kurang di dalam dirimu. Tetapi kata-kata ini meresap dalam-dalam di lubuk hatiku dan membuat aku bahkan semakin menyadari kepapaanku. Dan aku mengerti bahwa sabda Tuhan itu hidup dan bahwa Ia menembus sampai ke lubuk hatiku. Aku mengerti bahwa Allah menuntut suatu cara hidup yang lebih sempurna dariku. Tetapi aku terus menggunakan ketidakmampuanku sebagai suatu dalih. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.